Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nakhdah. Amma ba'd. Yang kami banggakan, yang kami cintai, sahabat-sahabat Pagar Nusa, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, semoga kita semua Pagar Nusa PAC Kecamatan Mumbulsari mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, maksud dan tujuan kita pada malam hari ini adalah merayakan Maulid. Dan saya oleh membawa acara tadi dimohon untuk memberikan sedikit mau'izatul hasanah. Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan Maulid itu sendiri, kemudian yang kedua terkait dengan organisasi kita Pagar Nusa. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mohon diperhatikan karena niat kita malam hari ini adalah niat ngaji, niat ngambil syafaat dari Rasulullah, biar ada pencerahan, ada ilmu yang dibawa. Kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang diberikan ke alam semesta, khususnya umat manusia di akhir zaman ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Ini nikmat yang tiada tandingannya. Maka tentunya kalau kita bersyukur dengan kehadiran Rasul, itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepatutan. Mesti kita bersyukur terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Kalau tidak karena Rasul, maka kita tidak akan mengenal agama Islam. Kita tidak akan mengenal alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Kita akan tetap berada di zaman jahiliyah kalau tidak ada Nabi. Sebab ada Nabi itu kemudian beliau menuntun kita, menunjukkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita untuk mengenal Islam sebagai agama yang kita anut hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon diperhatikan biar tidak sia-sia kita jauh-jauh sini. Nanti saatnya makan barulah kita lepas semuanya. Yang kedua, kita melaksanakan Maulid ini adalah ingin mengenal sejarah Nabi, ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau tanpa Maulid, maka ibaratnya kita dilupakan oleh waktu, oleh masa, oleh kesibukan sehari-hari, sehingga kita lupa untuk mengenal siapa Nabi kita. Nabi Muhammad SAW itu Nabi kita, seorang yang terlahir dalam keadaan yatim, seorang yang masa kecilnya penuh dengan suka duka, seorang yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Inilah Nabi kita.
sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua hari-harinya, malam-malamnya adalah memikirkan kita umatnya agar kita apa? Selamat. Agar kita selamat. Nabi itu mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada umatnya, baik yang semasa dengan beliau yang disebut dengan sahabat maupun yang setelah itu. Jadi maulid ini tujuannya adalah agar kita tahu siapa Nabi kita, kemudian cinta kepada Nabi kita. Kecintaan kita kepada Nabi ini yang penting, dan ini yang harus mengalahkan segalanya. Kalau kalian cinta kepada lawan jenis, maka jangan sampai cintanya kepada lawan jenisnya kalian melebihi cinta kalian kepada, mengalahkan cinta kalian kepada Nabi. Kalau kalian cinta sama gadget, sama HP kalian, jangan sampai mengalahkan cinta kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang benar. Karena suatu saat kita akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Orang itu akan bersama dengan yang dicintai. Hari ini kalau kita berkumpul dengan sesama sahabat Bagarusa, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat kita ketika berpulang, ketika dimaksud, ketika di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai di dunia. Kalau kalian bergaul dengan preman, nanti akan kumpul sama preman. Kalau bergaul dengan kiai, dengan ulama, suatu saat kalian akan dikumpulkan dengan kiai, dengan para ulama. Inilah hakikat dari cinta. Orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Setelah kita mengenal, setelah kita mencintai Nabi, maka cinta itu harus ada pembuktian. Jangan sampai cinta itu hanya di mulut saja, tapi tidak ada aktualisasinya, tidak ada bukti-buktinya. Maka untuk membuktikan itu, kita mulai dengan meneladani, mencontoh perilaku Rasulullah SAW, menjalankan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yang dituntun Nabi kepada kita adalah memperbaiki akhlak kita. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita harus memperbaiki akhlak kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan mencontoh akhlak Nabi. Bagaimana Nabi? Nabi orang yang penyabar, seorang yang sabar ketika dia dimusuhi, ketika dia dicaci, ketika bahkan dia disakiti, bahkan mau dibunuh, beliau tidak pernah menaruh dendam, tidak pernah membenci. Bahkan ketika beliau berdakwah ke Taif, mengajak kepada tauhid, kemudian dibalas dengan lemparan batu sampai berdarah-darah, Nabi itu, sampai malaikat Jibril, sampai bahkan gunung itu menawarkan diri untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa jawaban Nabi? Tidak. Nabi hanya berdoa, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti, berilah mereka petunjuk. Itu Nabi membalas keburukan dengan kebaikan. Dan karena apa? Boleh jadi hari ini mereka membenci, tapi suatu saat akan berbalik, mengikuti dan mencintai. Boleh jadi orang tuanya tidak mau, mungkin anak turunannya nanti mau meluk Islam. Karena kesabaran Nabi, karena akhlak Nabi yang mulia ini, musuh-musuh Nabi yang awalnya ingin membunuh Nabi, seperti Umar bin Khattab datang dengan pedangnya, berbalik malah menjadi sahabat Nabi. Khalid bin Walid yang berperang ketika perang Uhud memerangi Nabi, tapi kemudian berbalik menjadi sahabat Nabi. Abu Sufyan yang bertahun-tahun bermusuhan dengan kaum muslimin,
pada akhirnya kemudian masuk Islam menjadi sahabat Nabi. Inilah Nabi, dan ini yang kita teladani. Kalau dalam konteks kita sebagai pagar Nusa, di dalam pagar Nusa ini kita sebut istilahnya sahabat. Jadi yang menjadi pelatih itu sebutannya adalah sahabat. Mencontoh atau tabarukan dengan istilah yang dipakai Nabi ketika memanggil rekan-rekannya, memanggil kaum muslimin pada waktu itu dengan sebutan sahabat. Nah, kalau kita sudah menganggap teman-teman kita sebagai sahabat, maka kita harus sungguh-sungguh, harus cocok antara kata-kata kita dengan perbuatan kita. Sahabat itu harus ditempatkan di hati, harus disayangi. Ya. Jangan kemudian mudah mengeluarkan dia dari hati kita. Orang yang bersahabat, orang yang bergaul, pasti ada sukacitanya, pasti banyak kebaikan yang diukir dari masa ke masa. Maka jangan sekali-kali kemudian karena satu kesalahan kecil menghapus ukiran-ukiran, catatan-catatan indah, kebaikan-kebaikan yang bertahun-tahun telah terukir dalam persahabatan. Jangan seperti ibaratnya air satu belaga, air satu timbal, itu kemudian menjadi tidak ada manfaatnya atau bahkan mau berbahaya ketika kejatuhan satu tetes racun. Artinya apa? Kita bersahabat lama sekali, kemudian jangan karena satu kesalahpahaman kemudian merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita jalin selama kita. Itu jangan sekali-kali kemudian dirusak oleh satu kesalahan yang kecil. Oleh karenanya di sini pentingnya kita berlatih menjadi seorang yang sabar, orang yang bisa mengendalikan diri, utamanya yang sudah sudah menjelang dewasa. Kalau sudah usianya 17 tahun ke atas itu katanya tidak disebut anak-anak lagi. 17 tahun ke atas. Kalau di bawah emosi, apa yang terjadi? Emosi kemudian tukaran, bahkan bergelut. Jangan seperti itu, kan anak TK, itu anak SD. Bisa jangan seperti itu. Coba kita pakai akal kita, pakai hati kita. Ketika kita kan sahabat kita sebagai rival, saingan dan sebagainya, jangan karena kata-kata kita yang tidak sopan menjadikan sahabat kita tersinggung dan sakit hati. Jagalah itu semua. Kita jaga kata-kata kita jaga hati kita. Ya. Jangan sampai kita malam-malam tidur ada orang yang tersakiti oleh diri kita, kemudian mendoakan jelek kepada kita. Melihat mereka malam-malam, misalnya Idrus, tanpa sepengetahuan Kang Imron mendoakan, ya Allah mudahkanlah rezeki sahabat saya Kang Imron, berikanlah kesehatan, keselamatan. Ini namanya doa fi dhahril ghaib, doa yang tidak kelihatan, dan doa yang seperti ini yang mustajab. Dan malaikat yang di bawah punggungnya itu akan berdoa, ya Allah istajib, doa, terimalah doanya dan berikan dia sebagaimana apa yang dia doakan kepada sahabatnya. Seperti itu seharusnya. Dan itu salah satu kunci kalau kita ingin istijabah doanya. Doakan dulu orang lain, baru kita berdoa. Kalau kita doakan orang lain, yang kami ini malaikat, dan kita akan dapat bagian sebagaimana apa yang dia doakan. Seperti itu. Maka kalau kita berdoa, tertib rutubnya pasti Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, itu dulu, baru kita akan diampuni. Seperti itu. Bukan kita ego diri kita yang di depan-depankan, tidak. Kita doakan orang dulu, kemudian berkat, barokah kita mendoakan orang itu akan kembali kepada kita, baru kita mustajab.
Karena orang yang mau mendoakan orang lain, mendoakan sahabatnya, ini ada orang yang tulus, orang yang ikhlas. Tidak akan mau mendoakan orang lain kalau hatinya kotor. Pasti logikanya adalah mending saya berdoa sendiri. Padahal bukan gitu tekniknya. Ya. Jadi saya berpesan kepada sahabat-sahabat dalam konteks kita meneladani Rasul, di mana Rasul itu perilakunya kepada sahabat-sahabatnya. Mari kita hargai sahabat-sahabat kita jaga hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita jaga perasaan mereka, kita jaga juga emosi kita kendalikan diri kita. Jangan seperti anak kecil yang mudah terpancing emosinya, mudah bergelut, mudah marah, mudah membenci. Jangan. Karena kalian mayoritas sudah 17 tahun ke atas, sudah dewasa, sudah punya hati, punya pikiran, punya ilmu. Malu pada diri kita, malu kepada orang lain. Kalau saya melihat pada rusa itu satu sama lain kumpul misalnya, tiba-tiba gojlok-gojlokan, tiba-tiba marah emosi, malu saya melihat. Malu orang melihat. Itu harusnya kita menunjukkan kedewasaan kita. Kemudian kita kalau ingin pacu ke Allah harus bersih hatinya. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam. Buang itu semua. Kita tidak boleh membenci manusianya, tapi kita cuma tidak suka dengan sifatnya. Kalau sifatnya sudah berubah, kita cintai manusianya. Ya, jangan sampai kebencian kita ya kepada orang itu karena orangnya, jangan, tapi karena sifatnya saja. Ya. Kalau dia sudah 3 hari tidak bersalaman, tidak bertegur sapa, ya. Karena kita setiap waktu kan diajarkan. Setiap Jumat itu ada khotib itu bilangnya begini. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu salah satu rukun dari khutbah Jumat. Kalau tidak baca itu tidak sah Jumatnya. Apa isinya itu? Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Kalau kita mendoakan orang lain, tetapi ternyata kita masih membenci orang lain, itu kan tidak sinkron, tidak match. Kalau kasarannya munafik gitu. Kalau kita mencintai kaum muslimin, ya, maka kita tidak boleh menyimpan kedengkian, kebencian kepada mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan biarkan dalam hati saya ini rasa benci kepada orang-orang mukmin. Karena itu yang akan mencederai kita. Ya. Jadi orang nanti itu masuk surga itu bukan karena sebab amalnya banyak, belum tentu itu diterima gitu. Tapi orang pasti masuk ke surga itu kalau dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Illa man atawah biqalbin salim. Ya, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Pernah ada satu cerita di dalam sebuah hadis, ada sahabat ketika dia masuk masjid, Nabi bilang akan datang ahli surga. Ini sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior ini kaget, siapa sih? Penasaran. Ternyata datang si A. Besok lagi seperti itu. Kok lagi-lagi si A yang diundang ahli surga? Kemudian ada salah satu sahabat penasaran, kemudian dia datang ke rumahnya yang dikatakan nanti sebagai ahli surga tersebut. Kemudian dia numpang menginap untuk mensurvei, untuk meneliti apa sih sebenarnya amalan istimewanya dia orang ini. Kok dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga? Ternyata setelah 3 hari dia menginap di rumahnya sahabat tersebut, sahabat yang tadi nginap ini tidak menemukan keistimewaan, tidak ada kekhususan. Malam setelah Isya dia tidur, sebelum subuh bangun sholat subuh, gak pernah sholat tahajud, gak pernah sholat malam. Tapi kok dikatakan ahli surga ya?
3 hari tidak ketemu, pulang. Kemudian ketika dia mau pulang, dia bilang apa adanya. Sebenarnya saya menginap di sini ini bukan karena saya punya masalah dengan orang tua saya, dengan keluarga saya, tetapi saya ingin meneliti jenengan, kata Rasul, jenengan ahlu surga. Saya teliti 3 hari, ternyata amal sampean biasa-biasa saja. Dia kemudian sahabat bilang, iya memang seperti ini amalan saya, tidak ada yang istimewa. Cuma, ada cuma saya tidak pernah punya perasaan jelek, perasaan benci kepada orang lain. Hatinya damai kepada orang lain. Tidak ada penyakit hati, kebencian. Ternyata ini yang menyebabkan dia masuk surga. Jadi seperti ini. Jadi hikmah maulid pada malam ini, marilah kita teladani sifat Nabi yang penyabar, pemaaf, ya. Kita teladani, agar kita masukkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam kita berorganisasi. Jangan sampai kita berkubu-kubu, kubu A, kubu B, kubu C. Oh ini ngumpul sehari satu PAC. Jangan berkubu-kubu, bersatu. Kalau kita berkubu-kubu, kita tidak akan maju. Ya, jadi kita bersaing-saing, ya, dengan teman, maju bersama. Apa yang kita cari di sini? Kita berjuang di sini. Ya, dan Allah yang akan lebih tahu isi hati kita. Kalau hati kita tidak lurus karena Allah, ya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kadar hati kita. Mari ngumpul sehari ini, kita angkat, kita majukan. Buanglah perbedaan-perbedaan. Buanglah perselisihan-perselisihan. Jangan berselisih antar teman. Jangan bermusuh-musuhan. Saya kalau bingung kata saya. Katanya jangan ikut si A. Kalau ikut si A, si B mau keluar. Kalau ikut si B, si A mau keluar. Alah, kok jadi kayak gitu? Gak boleh. Satu organisasi, satu wadah, satu darah. Sakit satu, sakit semua. Kalau kayak gitu tuh sakit satu ditertawain namanya satu, ya wes biar hancur sekalian itu gitu. Kalau hancur hilang dia, saingan saya sudah hilang. Jangan deh. Mumpul utara, mumpul selatan, mumpul barat, mumpul timur, gak boleh kayak gitu. Ya, kalau dia panitianya saya tidak ikut, gak boleh. Kalau dia di depan saya tidak, gitu. Gak boleh kayak gitu. Kalau gitu terus kita mundur kita ke belakang nih. Padahal kita sudah maju duluan. Coba lihat PAC yang lain itu berkembang sekarang. Kalau kita di mumbul ini stagnan, kalau kita di mumbul ini hanya berselisih, bersaing antar teman, padahal masalahnya pribadi kadang, ya, maka kita tidak akan maju-maju, kita akan di bawah terus, dan kita akan menyesal. Oleh karenanya, lewat momentum maulid ini, lewat keteladanan kepada Rasulullah, Rasul ada sosok yang penyabar, sosok yang pemaaf. Mari kita eratkan persatuan kita, persaudaraan kita sesama organisasi. Kemudian sahabat-sahabat, terkait dengan organisasi yang saya sampaikan di awal tadi, kita di dalam berjuang ini tidak akan luput dari ujian dan cobaan. Dan saya yakin kalian berasakan banyak cobaan-cobaan yang menimpa kita, entah itu secara organisasi maupun secara pribadi. Ada beberapa sahabat kita yang bermasalah dan sebagainya, dan itu juga akan ngefek kepada organisasi. Ini memang sesuatu yang biasa, tantangan di dalam berorganisasi. Oleh karenanya, masalah-masalah yang muncul ini harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan, jangan dibiarkan. Dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Khususnya saya minta tolong kepada yang senior-senior, tolong dibimbing yang junior-junior.
yang masih usianya masih belia atau yang sudah senior tapi masih pikirannya junior, yang punya masalah-masalah itu. Ya. Kalau ini dibiarkan, takutnya merusak organisasi kita. Jadi ya biasalah, sebagai organisasi itu ada cobaan-cobaan. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diberi sebuah cobaan yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Intinya kita di dalam bersikap secara pribadi, ya, itu harus dewasa. Jangan sampai kita pelatih, kemudian akal sehat kita buang, hati kita buang, kemudian kita berpikir seperti orang yang tidak berilmu. Ketika sudah terjadi sesuatu yang menimbulkan madarat, ngefeknya bukan ke pribadinya saja, tapi juga ke organisasi. Jangan sampai seperti itu. Saya yakin kalian paham apa yang saya maksud. Ini pelajaran bagi kita semua. Ya. Tanda petik dalam tanda kutip yang harus kalian ingat dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan organisasi. Yang pertama tadi, belajar dah mengelola emosi. Jangan sampai anak PN ini kayak anak TK. Sedikit-sedikit emosi tukaran, malu kita, malu. Ya. Dan teman-teman yang dewasa, yang lebih senior, kalau menemukan seperti itu, segeralah bertindak. Jangan dibiarkan. Yang kedua, di dalam kita bersikap, bertindak, entah itu dalam proses latihan atau proses sosial di masyarakat, tetap harus menggunakan akal sehat. Jangan pakai bertindak tanpa ilmu. Kemudian yang terakhir anak-anak, kalau kita mau kalau dengan Rasul kita sudah terputus jauh masanya, dan kita sudah tidak terhubung, istilahnya itu masa kita sudah jauh dengan Rasul. Tapi ingat, Rasul itu punya pewaris. Pewarisnya Rasul ini yang disebut dengan para ulama, para kiai. Nah, kalau kita tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, kita bisa bertemu sekarang dengan para pewarisnya, yaitu para wali, para aulia, para ulama, para kiai. Oleh karenanya, sebagai pagar Musa, maka sepatutnya lah kita itu setiap minimal, kata Gus Nabil itu minimal sebulan sekali sowan sama kiai, sowan sama ustadz, sowan sama ulama. Di Mumbul siapa saja kita cari. Mungkin kalau di Mumbul sana ada siapa itu penerusnya Dr. Rahman. Ayo kita sebulan sekali lah silaturahmi, mau mengenalkan ini kami dari Pagar Musa, minta nasihat, masukan gitu. Dimana ada kiai lagi, kita soal lagi. Seperti itu. Kalau ini dijalin, maka kita ini insya Allah akan banyak dukungan, akan kuat kita. Ya. Dan itu juga salah satu cara kita untuk mendapatkan nasihat-nasihat agar kita tetap istiqomah. Kalau orang mau istiqomah itu caranya gimana? Harus dekat dengan orang yang istiqomah. Artinya siapa yang istiqomah? Ya mungkin para kiai, para ustadz itu yang istiqomah. Kita dekat dengan mereka, maka itu akan menjadi lantaran kita menjadi istiqomah. Kalau kita ingin baik, maka kita harus bergaul dengan orang baik. Gitu. Kalau kita sudah bergaul dengan orang baik, kita insya Allah kita akan baik. Kalau kita tidak bisa sholat, ya di sini tak istiqomah sholat, coba bergaul dengan orang yang sholat, yang istiqomah sholat, pasti kalian itu ke bawah, menjadi ahli sholat nanti. Ya, seperti itu. Demikian sahabat-sahabat apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lewat syafaat Rasulullah, berkat kita melaksanakan maulid ini menjadi lantaran kita mendapat hidayah Allah dan menjadikan kita lebih akrab lagi, lebih akrab lagi. Bagaimanapun semua yang ada di sini ini adalah saudara kita, sahabat kita,
Jangan menonjolkan perbedaan, tapi carilah persamaan. Manusia ini diciptakan memang berbeda-beda, sifatnya, karakternya tidak bisa disatukan, tapi carilah persamaannya. Kita sama-sama pagar Nusa, kita sama-sama dididik di pagar Nusa dan sama-sama menjadi pengikutnya Gus Maksum. Jangan cari perbedaannya. Mudah-mudahan pagar Nusa di Kecamatan Kumpul Sari ini bisa tambah hari tambah jaya, berkembang, tambah kompak, ya, dan tidak ada tukaran antar teman gitu. Saya mohon dengan sangat kepada yang senior-senior untuk mengayomi yang junior-junior yang masih emosinya meledak-ledak itu. Cukup dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.